Halo semua, setelah tanggal 1 Januari 2023, ada beberapa channel YouTube yang memposting video bahwa Tan Paragi sudah mati. Kalau kita lihat di kolom komentar video-video itu, banyak sekali yang percaya buta dan bergembira. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, kenapa orang-orang ini suka sekali berbohong dan dibohongin? Setelah saya mencari jawabannya, ternyata yang suka berbohong dan dibohongin bukan hanya mereka. Bisa dikatakan, pada level tertentu, semua manusia berbohong dan dibohongin. Nah, kalau kamu mau tahu kenapa manusia suka berbohong dan dibohongin, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai yuk. Nah, seperti biasanya, kita mulai dari definisi. Apa itu bohong? KBBI memberi penjelasan bahwa bohong adalah tidak sesuai dengan hal dalam kurung keadaan dan sebagainya yang sebenarnya, dusta, dan bukan yang sebenarnya, palsu, biasanya mengenai permainan. Nah, kalau kita mengambil definisi bohong adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kita akan berpikir bahwa lawan kata bohong adalah benar, lawan kata kebohongan adalah kebenaran. Hal ini tidak sepenuhnya tepat, karena lawan kata bohong yang tepat adalah jujur. Lawan kata kebohongan adalah kejujuran. Nah, pertanyaannya adalah, bohong atau jujur terhadap apa? Mungkin kebanyakan dari kita akan berpikir bahwa jawabannya adalah terhadap kebenaran. Tetapi, hal itu juga tidak sepenuhnya tepat. Yang tepat adalah bohong atau jujur terhadap keyakinan. Karena banyak orang yang mengira bahwa apa yang dia yakini adalah kebenaran, walaupun sebenarnya apa yang dia yakini itu adalah kekeliruan. Dan supaya kita tidak rancu juga dengan definisi apa itu kebenaran, lebih baik kita gunakan dengan kata lain yang lebih tepat, yaitu kenyataan atau fakta. Untuk menjelaskan hal ini, kita mulai dari awal yang paling dasar ketika kita bayi. Kenyataan atau fakta pertama adalah tubuh kita memerlukan makanan agar bisa bekerja dengan baik. Kenyataan berikutnya adalah ada kalanya perut kita kosong karena makanan kita habis. Ketika perut kita kosong, tubuh kita memberikan sinyal sehingga kita merasa tidak nyaman. Pada saat kita bayi, kita merasakan ketidaknyamanan itu, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Jadi kita nangis. Orang tua kita mengajarkan bahwa itu namanya lapar. Kalau lapar harus makan. Apa yang orang tua kita lakukan adalah memasang sebuah perangkat lunak yang disebut sistem kepercayaan, supaya di kemudian hari kita bisa menyampaikan perasaan tidak nyaman akibat perut kosong itu sebagai lapar. Jadi, perut kosong adalah kenyataan. Kenyataan itu disimpulkan oleh sistem kepercayaan kita menjadi lapar. Lapar adalah keyakinan, dan berdasarkan keyakinan kita itu, kita mengambil tindakan untuk makan. Tetapi, keyakinan itu bisa dimanipulasi. Kita bisa merasa lapar walaupun perut kita tidak kosong. Dan kita bisa merasa tidak lapar walaupun sebenarnya perut kosong. Nah, kejujuran dan kebohongan bukan di area ini. Bukan di area konversi dari kenyataan menjadi keyakinan. Tetapi di area penyampaian keyakinan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Sebagai contoh, misalnya kenyataan perut kita memang kosong, dan kita yakin kita lapar. Tetapi ketika kita ditanya oleh seseorang, apakah kamu lapar? Kita menjawab, tidak lapar, padahal lapar. Nah, kenapa kebohongan saya taruh di area ini? Karena kita hanya bisa mendeteksi kebohongan hanya sampai kepada keyakinan. Seseorang akan mengeluarkan tanda-tanda kebohongan seperti resah dan lain sebagainya jika apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan keyakinan dia. Karena seseorang yang menyampaikan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan harus berpikir keras dan itu menimbulkan perasaan tidak nyaman. Sebagai contoh, apakah Tan Paragi masih hidup atau sudah mati? Anggaplah tidak ada yang tahu
kenyataannya Tan Paragi masih hidup atau sudah mati. Seseorang yang yakin bahwa Tan Paragi masih hidup, tetapi dia berkata bahwa Tan Paragi sudah mati, dia akan mengeluarkan tanda-tanda bahwa dia berbohong. Karena apa yang dia sampaikan bertentangan dengan apa yang dia yakini. Tetapi, jika ada orang lain yang mendengarkan kebohongan orang pertama itu dan yakin dengan hal itu, lalu dia berkata kepada orang lain bahwa Tan Paragi sudah mati, dia tidak akan mengeluarkan tanda-tanda kebohongan, karena dia menyampaikan apa yang sesuai dengan keyakinan dia. Tetapi, walaupun 1 miliar orang yakin bahwa Tan Paragi sudah mati, bukan berarti kenyataannya Tan Paragi benar-benar sudah mati. Orang yang mengklaim bahwa Tan Paragi sudah mati adalah kebenaran karena banyak orang yang yakin bahwa Tan Paragi sudah mati adalah cacat logika yang disebut ad populum. Jadi, dari sini kita bisa belajar bahwa kejujuran dan kebohongan belum tentu sejalan dengan kenyataan yang ada. Seseorang bisa berkata jujur, tetapi apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Seseorang berkata jujur jika sesuai dengan apa yang dia yakini, terlepas dari apa yang dia yakini itu adalah kenyataan atau bukan. Dan seseorang berkata bohong jika tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, terlepas dari apa yang dia yakini itu kenyataan atau bukan. Jadi, kejujuran dan kebohongan hanya berhubungan sampai kepada keyakinan, belum tentu sampai kepada kenyataan. Nah, kenapa manusia berbohong? Saya membagi tujuan manusia berbohong menjadi 2 kelompok besar. Kedua kelompok ini bisa dilakukan terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Kelompok yang pertama adalah sebagai sistem pertahanan. Orang berbohong sebagai sistem pertahanan bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah supaya terhindar dari konsekuensi atau hukuman akibat kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Contohnya, ada anak yang berbohong kepada ibunya, mengaku tidak memecahkan piring supaya dirinya tidak diomelin. Tetapi, ada juga ibu yang berbohong kepada suaminya, mengaku memecahkan piring supaya anaknya tidak diomelin. Orang yang berbohong untuk menutupi kebohongan lain juga disebabkan karena hal ini. Yang kedua adalah supaya terhindar dari ancaman. Contohnya, ada orang yang mengaku tidak punya uang supaya terhindar dari pencuri, perampok, dan lain sebagainya. Contoh lain adalah orang tua yang mengarang cerita bahwa di belakang pintu ada setan. Hal ini dilakukan supaya anak itu tidak main di belakang pintu dan terluka jika ada yang buka pintu. Yang ketiga adalah untuk menghindari perasaan tidak nyaman. Misalnya, untuk menghindari perasaan malu, seseorang ke bengkel mengaku ditabrak, padahal dia yang menabrak. Orang bengkel tidak peduli apakah pelanggannya menabrak atau ditabrak, asalkan bayar. Dan orang itu juga tidak ada ancaman atau konsekuensi yang berbeda jika dia ditabrak atau menabrak. Dia berbohong hanya karena dia merasa malu untuk mengakui bahwa dia menabrak. Contoh lain adalah orang yang berkata, saya harus pergi karena masih banyak urusan yang harus saya kerjakan. Padahal, dia sama sekali tidak punya urusan untuk dikerjakan. Sebenarnya dia mau pergi karena dia tidak suka dengan orang yang sedang berbicara dengan dia. Tetapi, dia tidak mau berkata jujur untuk menjaga perasaan orang itu. Orang juga bisa berbohong dengan berkata bahwa semuanya baik-baik aja, padahal situasinya tidak baik, supaya terhindar dari perasaan panik dan putus asa. Kelompok yang kedua adalah sebagai sistem penyerangan atau untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Orang berbohong sebagai sistem penyerangan bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena apa yang diinginkan sulit untuk didapatkan. Contohnya, orang mengaku mempunyai pengalaman kerja, padahal tidak, untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan kesenangan. Kesenangan ini bisa bagi dirinya sendiri atau orang lain. Bagi diri sendiri, misalnya dia senang melihat reaksi orang yang dibohongin karena dia anggap lucu. Bagi orang lain misalnya berkata kamu cantik, kamu pintar, dan lain sebagainya, padahal tidak. Hanya untuk menyenangkan orang itu.
Dongeng, sulap, ramalan, dan lainnya juga adalah kebohongan untuk kesenangan. Menurut saya, orang yang ngarang cerita bahwa Tan Paragi sudah mati juga termasuk kelompok ini. Dia berbohong karena dia senang jika Tan Paragi sudah mati, dan penontonnya juga senang jika Tan Paragi sudah mati. Mungkin dari sini orang yang berbohong itu bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya hanya sekedar untuk bersenang-senang. Yang ketiga adalah untuk menguasai atau mengendalikan orang lain. Ini adalah yang paling berbahaya di dalam berbohong. Misalnya, ada pasangan si A dan si B. Lalu, ada si C yang ingin mendapatkan si A. Untuk mendapatkan A, C menceritakan berbagai kebohongan kepada A tentang B. Sehingga, si A dan B berkelahi dan akhirnya berpisah. Kebohongan seperti ini dalam skala yang lebih besar sering digunakan dalam politik. Salah satu kebohongan terbesar yang ada di Indonesia adalah Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Propaganda bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun tujuannya supaya Indonesia bersatu dan merdeka. Sampai sekarang, masih banyak orang Indonesia yang yakin bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Padahal yang benar adalah sebuah perusahaan dagang bernama VOC pertama kali berada di Batavia sekitar 350 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jelas ya? Nah, kalau kita sudah tahu ini semua, kita bisa mulai berpikir bahwa tentang kebohongan ini tidak semudah kata guru agama, bohong itu dosa. Pada dasarnya, kita semua pernah berbohong, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ada kalanya kita berbohong untuk menghibur diri sendiri, dan ada kalanya kita berbohong tanpa kita sadari. Ketika ditanya apa kabar, kita langsung jawab baik, padahal kondisi kita sedang tidak baik, dan kita menyebut hal itu sebagai tata krama. Kalau kita ditanya, apakah kamu suka dibohongin? Kemungkinan besar kita akan jawab tidak. Tetapi, kenyataannya, kita lebih senang dipuji ganteng dan cantik daripada menerima kritik bahwa kita buruk rupa. Kita lebih suka mendengar cerita fiksi daripada mendengar cerita sejarah. Jadi, ketika kita berkata bahwa kita tidak suka dibohongin, itu aja kita sudah berbohong. Benar gak? Jadi, benarkah bohong itu dosa? Bohong itu dosa adalah ajaran agama, dan agama adalah keyakinan. Jadi, saya menempatkan bohong itu dosa pada tempatnya. Benar pada level keyakinan, bukan pada level kenyataan. Kenyataannya, kita semua mempunyai kemampuan untuk berbohong, dan kita semua pernah berbohong. Ada bohong yang menyenangkan, dan ada yang tidak menyenangkan, entah itu bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Ada bohong yang menghasilkan keuntungan, dan ada yang menghasilkan kerugian, entah itu bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Kalau kamu mengucapkan kebohongan yang menyenangkan guru agama, kemungkinan dia akan diam aja. Tetapi, kalau kamu mengucapkan kebohongan yang tidak menyenangkan guru agama, dia akan berkata bahwa bohong itu dosa. Coba aja kamu berkata kepada guru agama kamu, "Pak, khotbah Bapak sangat menyentuh hati saya." Padahal kamu bohong. Sepanjang pengetahuan saya, kalau kamu lakukan itu, tidak akan ada guru agama yang akan memberikan respon, "Jangan bohong, bohong itu dosa." Walaupun mungkin guru agama itu tahu bahwa kamu sedang berbohong hanya untuk menyenangkan dia. Jadi, kenapa teorinya manusia tidak suka dibohongin, tetapi kenyataannya terkadang suka dibohongin? Karena, sama seperti kebohongan berhubungan dengan keyakinan si pembuat kebohongan, kebohongan juga berhubungan dengan keyakinan si penerima kebohongan. Ketika sebuah informasi diterima oleh seseorang, informasi itu langsung disaring oleh keyakinan si penerima. Jika informasi itu bertentangan dengan keyakinan si penerima, maka informasi itu cenderung dianggap sebagai kebohongan. Jika informasi itu sesuai dengan keyakinan si penerima, maka informasi itu cenderung dianggap sebagai kebenaran. Di dalam psikologi, hal ini disebut bias konfirmasi. Manusia cenderung menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan dan mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan. Sebagai contoh,
Ada yang yakin bahwa tanpa ragi adalah orang kafir yang akan mati diazab oleh Allah sebelum tahun 2022 berakhir. Ketika ada berita bahwa tanpa ragi masih hidup sampai sekarang, dia akan langsung menilai berita itu adalah kebohongan karena tidak sesuai dengan keyakinan dia. Ketika ada gosip bahwa tanpa ragi sudah mati, dia akan langsung menelan bulat-bulat kebohongan itu karena hal itu sesuai dengan keyakinan dia. Selain itu, manusia mempunyai kebutuhan akan jawaban. Manusia tidak suka dalam keadaan tidak tahu. Jadi, kebanyakan manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima jawaban apapun, yang penting ada jawaban, walaupun jawaban itu tidak masuk akal dan tidak ada hubungannya. Biasanya manusia menerima jawaban pertama sebagai kebenaran, dan enggan untuk mengubahnya karena sudah menjadi keyakinan. Keyakinan manusia sangat kompleks. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah siapa yang memberikan informasi. Jika si penerima informasi mempunyai keyakinan bahwa si penyampai berita adalah seorang pembohong, maka informasi yang disampaikan juga akan dianggap sebagai kebohongan, walaupun sebenarnya itu adalah kenyataan. Tetapi keyakinan ini bukan satu-satunya yang menjadi faktor. Faktor yang lain adalah perasaan, kebutuhan, atau keinginan. Manusia mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk merasa benar, merasa diterima, merasa istimewa, dan lain sebagainya. Itu sebabnya, walaupun seorang guru agama yakin bahwa khotbahnya jelek, dia akan merasa senang jika ada yang datang kepada dia lalu berkata bahwa khotbahnya menyentuh hati. Kemungkinan besar, dia tidak akan mempertanyakan apakah orang itu sedang berbohong atau tidak, karena perkataan bahwa khotbahnya menyentuh hati memenuhi kebutuhan untuk merasa diterima. Nah, kalau kita sudah tahu ini semua, kita balik ke pertanyaan, apakah kita boleh berbohong? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya tidak mau masuk ke ranah keyakinan. Apakah bohong itu dosa atau tidak, masuk surga atau masuk neraka, dan lain sebagainya. Itu ranah keyakinan. Tetapi, saya mau masuk ke ranah kenyataan. Kenyataannya adalah kita semua mempunyai kemampuan untuk berbohong, dan kita semua pernah berbohong. Jadi, saya mau mengajak kita semua untuk berpikir lebih panjang tentang konsekuensi kebohongan. Kita mulai dari konsekuensi senang dibohongin dulu. Anggaplah kita adalah guru agama yang bertemu dengan orang yang berkata bahwa khotbah kita menyentuh hatinya. Jika kita menerima informasi itu tanpa mempertanyakan itu jujur atau bohong, karena kita senang, kemungkinan besar kita akan menjadikan informasi itu sebagai keyakinan. Jika ternyata pujian itu adalah kebohongan, atau mungkin sebenarnya adalah sindiran, kita menjadi yakin bahwa khotbah kita bagus, padahal sebenarnya khotbah kita jelek. Setelah itu, kita akan merasa tersinggung jika ada orang yang mengkritik bahwa khotbah kita jelek. Akibatnya, kita tidak akan memperbaiki khotbah kita dan terus berkhotbah dengan jelek sambil yakin bahwa khotbah kita bagus. Ketika panggilan berkhotbah menurun, kita bukan mengkoreksi diri, malah menyalahkan jemaat. Akhirnya, kita akan menjadi pengkhotbah yang gagal sambil menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Konsekuensi seperti ini berlaku untuk semua pujian lainnya, seperti cantik, ganteng, pintar, dan lainnya. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik dan sukses jika kamu suka dibohongin. Kita akan menjadi orang yang lebih baik dan sukses jika kita bisa menerima kenyataan dan memperbaikinya. Konsekuensi yang kedua adalah kamu akan menjadi orang yang gampang disetir atau dikendalikan oleh orang lain. Jika hidup kamu dikendalikan oleh pujian dan hinaan orang lain, artinya kamu adalah orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah. Kamu bisa mati loncat dari gedung hanya untuk mendapatkan pujian sebagai orang yang berani atau hanya karena mendapatkan hinaan sebagai orang yang pengecut. Kalaupun kamu selamat loncat dari gedung untuk mendapatkan pujian sebagai orang yang berani, itu bukan berani, itu tolol. Orang yang tolol tidak mengerti benar atau salah, hanya mengerti dipuji atau dihina. Orang yang mengira bahwa dipuji itu berarti benar, dihina berarti salah, adalah orang yang tolol. Kita tidak boleh menjadi orang yang tolol seperti itu. Melakukan hal yang benar adalah melakukan hal yang benar, walaupun mendapatkan pujian atau hinaan. Paham ya?
Nah, bagaimana dengan suka berbohong? Konsekuensi pertama adalah kamu merasa tidak tenang dan ketakutan. Konsekuensi kedua adalah kamu akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Di dalam usaha, pekerjaan, pertemanan, dan keluarga, modal utama adalah kepercayaan. Seseorang akan semakin sukses jika orang itu semakin dipercaya. Kamu mungkin bisa mendapatkan kepercayaan orang dengan berbohong. Tetapi, ada waktunya kebohongan kamu itu akan ketahuan. Ketika kebohongan kamu itu ketahuan, kamu akan kehilangan kepercayaan dan kehilangan segala-galanya. Kamu selesai. Konsekuensi ketiga adalah kamu harus terus hidup dalam kebohongan. Karena kamu harus terus membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Berbohong itu membuat otak dan otot kamu bekerja dengan sangat berat karena bertentangan dengan keyakinan. Oleh karena itu, hidup dalam kebohongan akan membuat hidup kamu sangat capek dan menderita. Dan konsekuensi berikutnya adalah kebohongan bisa membuat kamu melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Ada orang yang bisa sampai membunuh orang lain untuk menutupi kebohongan. Jadi, hidup dalam kejujuran jauh lebih enak dan indah daripada hidup dalam kebohongan. Nah, bagaimana jika kita sudah terlanjur hidup dalam kebohongan? Menurut saya, lebih baik kita berhenti berbohong dan menerima segala konsekuensi yang ada. Walaupun kita akan kehilangan segalanya, tetapi kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, dan kita bisa mulai hidup baru dalam kejujuran. Di dalam bahasa Kristen, ini disebut bertobat. Bagaimana dengan bohong putih? Bohong untuk menyenangkan orang, bohong yang bermanfaat, atau bohong untuk melindungi? Kalau bohong untuk menyenangkan orang, dalam jangka pendek, bikin orang itu senang. Tetapi dalam jangka panjang, bisa merusak orang itu dan diri kita sendiri. Misalnya istri kita masak jengkol, dan kita tidak suka jengkol. Untuk menyenangkan istri, kita makan. Dan ketika ditanya suka atau tidak, kita jawab suka. Dalam jangka pendek, istri kita senang dan kita ikut senang. Tetapi besoknya, istri kita akan masak jengkol lagi. Besoknya lagi dia akan masak jengkol lagi. Terus-menerus dia akan masak jengkol karena dia pikir kita suka makan jengkol. Jadi, dalam jangka panjang, bikin susah sendiri kan? Tetapi kalau kita tidak makan dan jujur berkata tidak suka, mungkin istri kita akan kecewa sekali. Mungkin sampai nangis, marah, merasa tidak dihargai karena sudah capek masak tapi tidak dimakan. Tetapi besoknya dia tidak akan masak jengkol lagi. Dia akan coba cari masakan lain yang kita suka. Pada akhirnya, dia akan menemukan masakan yang benar-benar kita suka, kita akan makan sampai habis, dan akan berkata bahwa makanan itu enak dengan tulus. Kamu sendiri lebih pilih yang mana? Pasangan kamu berbohong untuk menyenangkan kamu, atau pasangan kamu jujur apa adanya? Kalau saya, lebih memilih untuk hidup dalam kejujuran apa adanya daripada hidup dalam kebohongan yang menyenangkan. Karena sebenarnya, kebohongan yang menyenangkan itu tidak ada. Semua kebohongan itu menyakitkan. Tetapi saya bukan ngajarin kamu untuk menjadi orang bodoh ya. Kita tidak boleh berbohong, bukan berarti kita harus mengatakan segalanya. Mengenai bohong yang bermanfaat, pertanyaannya adalah, bermanfaat untuk siapa? Sesuatu yang menguntungkan bagi seseorang bisa merugikan bagi orang lain. Apakah tidak ada cara lain untuk mendapatkan manfaat selain berbohong? Mengenai berbohong untuk melindungi, pertanyaannya juga sama. Apakah tidak ada cara lain untuk melindungi selain berbohong? Jadi, apapun alasannya, saya tidak mau membuat pengecualian. Lebih baik kita hidup dalam kejujuran daripada hidup dalam kebohongan. Tetapi, seperti yang saya katakan, tidak berbohong bukan berarti harus menjadi bodoh. Kita tidak boleh berbohong, tetapi kita boleh tidak mengatakan segalanya. Tidak mengatakan segalanya bukan berarti berbohong. Sebagai contoh, kita mau jualan motor balap, dan kita tahu bahwa motor balap itu boros. Ketika ada orang mau beli motor balap, kita tidak perlu memberitahukan bahwa motor itu boros.
Kalau ada orang yang mau beli, tetapi kita berkata, "Bro, motor ini boros loh." Itu bukan jujur, itu bodoh. Kalau orang itu beli motor dan menyesal karena motor itu boros, itu bukan salah kita. Kita tidak berbohong. Kita mana tahu dia mencari motor yang tidak boros. Yang kita tahu dia cari motor balap. Siapa suruh orang itu tidak mencari informasi apakah motor itu boros atau tidak? Kalau orang itu nanya apakah motor itu boros dan kita jawab tidak boros, itu baru namanya berbohong. Kalau kita mau sukses, kita tidak boleh berbohong, karena kunci sukses adalah kepercayaan. Jangka pendeknya, orang itu mungkin akan beli karena kita berbohong. Tetapi, jangka panjangnya, orang itu akan berbicara kemana-mana untuk jangan beli apapun dari kita, karena kita adalah tukang bohong. Jadi, bagaimana jika orang itu bertanya, apakah motor itu boros? Kita harus jawab, iya, memang boros. Namanya aja motor balap. Bapak cari motor yang irit atau motor yang kencang? Kalau Bapak cari motor yang kencang, jangan pikir boros. Jadi, kalau Bapak cari motor yang irit, jangan beli motor yang kencang seperti ini. Tetapi, kalau Bapak cari motor yang kencang, beli motor ini. Karena Bapak akan mendapatkan kencangnya motor balap yang Bapak inginkan. Nah, apakah saya berbohong? Tidak. Apakah saya mengeluarkan pernyataan bodoh yang bikin orang gak jadi beli? Tidak. Kalau orang itu jadi beli, itu rejeki. Kalau orang itu tidak jadi beli, itu bukan rejeki atau belum jodoh. Dalam jangka pendek, mungkin kita tidak sukses jualan. Tetapi dalam jangka panjangnya, dia bisa balik beli dari kita berulang kali dan bawa teman-temannya karena kita bisa dipercaya. Jadi, memang ada orang-orang yang suka berbohong dan dibohongin. Biarin aja. Tetapi, kita jangan suka berbohong dan dibohongin. Karena, pada akhirnya, kita yang hidup dalam kejujuran akan menjadi pemenang dan sukses. Kita tidak perlu berbicara tentang keyakinan surga neraka atau kehidupan setelah kematian. Kenyataannya, di dalam hidup ini aja, jika kita hidup dalam kebohongan, itu sudah neraka dunia. Jika kita hidup dalam kejujuran, itu sudah surga dunia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.